Halo guys, kita ngomongin vaksin. Jadi ingat zaman COVID ya. Ya kali ini kita ngobrolin soal investasi yang diberikan atau dilakukan oleh Bill Gates Foundation sebesar 159 juta dolar Amerika yang dikatakan sebagai hibah ya. Padahal sebenarnya ini adalah investasi. Bahkan bentuknya pun bukan uang tunai, melainkan vaksin mRNA yang masih eksperimental, lalu benih GMO, dan pabrik tepung serangga manggot. Nah, kalau berhasil, maka hasilnya ini akan dijual ke seluruh dunia. Dan untungnya bisa berkali-kali lipat dari 159 juta dolar Amerika ini. Ini kan sounds like a big business deal lah buat Bill Gates ya. Jadi kira-kira sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat lebih dalam ya, proyek ini kayaknya bukan cuma soal membantu kesehatan Indonesia, tapi ini lebih mirip laboratorium hidup untuk uji coba teknologi yang belum jelas risikonya. Kita jadi kelinci percobaan buat produk-produk yang mungkin saja ditolak di negara maju karena alasan keamanan atau etika. Nah, kenapa kita harus waspada? Karena resiko ditanggung kita, sementara untungnya didapatkan mereka. Jadi masyarakat kita ini, masyarakat Indonesia ini akan dijadikan subjek uji coba, tapi keuntungan besar justru akan dinikmati oleh investor asing. Ini kan mirip seperti pola lama. Negara berkembang jadi tempat eksperimen, sementara negara maju yang pegang hak paten. Lalu soal masyarakat, apakah masyarakat yang nanti diuji coba ini benar-benar paham soal resiko vaksin mRNA dan GMO? Apakah persetujuan mereka akan benar-benar sukarela? Apalagi kalau ada iming-iming bantuan atau insentif, ini kan bisa jadi paksaan halus ya, yang tidak etis. Belum lagi soal regulasi dan pengawasan yang masih lemah. Nah, apakah BPOM dan Komisi Etik kita benar-benar independen dan kuat untuk mengatasi teknologi baru ini? Atau malah akan gampang terpengaruh oleh kepentingan politik dan bisnis? Karena kalau regulasinya lemah, maka masyarakatlah yang akan mendapatkan kerugian paling parah. Belum lagi soal dampak yang bisa terjadi dalam kedaulatan pangan dan kesehatan yang akan terancam. Karena benih GMO ini bisa merusak ekosistem lokal dan petani kecil. Pabrik tepung serangga ini bisa mengubah pola produksi pangan tradisional ya. Kalau sampai vaksin gagal pun, maka soal misalnya ada efek samping yang serius atau bahkan sampai ada korban meninggal dunia, siapa yang akan bertanggung jawab? Ini kan belum jelas juga. Belum lagi kalau kita bicara soal ketergantungan. Kalau teknologi ini sudah masuk dan kita bergantung, maka Indonesia bisa jadi terjebak dalam hutang biologis, alias harus terus beli produk dan teknologi dari luar negeri ini. Jadi nanti didapatkan bukannya kemajuan, tapi kita masuk ke dalam jebakan. Saya rasa ya pemerintah jangan buru-buru lah menerima investasi tanpa transparansi penuh ya, tanpa transparansi yang jelas dan detail. Lalu pastikan masyarakat yang menjadi subjek uji coba ini benar-benar paham, tahu risikonya, dan setuju tanpa paksaan. Kemudian siapkan juga mekanisme kompensasi yang jelas kalau ada efek samping atau terjadi masalah soal vaksin ini. Lalu tentunya soal regulasi yang harus diperkuat dan pengawasan agar tidak ada eksploitasi. Ya, jadi saya rasa proyek ini memang terlihat seperti memang ya peluang besar lah bagi dunia kesehatan kita. Tapi ini juga mengandung resiko besar yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita jadi korban investasi yang sebenarnya hanya menguntungkan pihak asing saja. Jadi pemerintah juga harus tegas menjaga kedaulatan kesehatan dan hak rakyat Indonesia. Jangan sampai demi keuntungan bisnis, maka keselamatan warga menjadi taruhannya. Oh ya, by the way, negara yang akan dijadikan uji coba adalah Zambia, Malawi, Mozambik, Kenya, dan Indonesia. Nah, silakan simpulkan sendiri. Salam.